Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kristus Paskah Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 menyatakan Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Akan tetapi gambaran yang jelas akan Kristus sebagai anak domba Allah justru diperlihatkan di dalam Keluaran 12 dalam kisah Paskah. Kata Paskah berarti penghakiman Allah melewatkan kita. Keluaran 12 ayat 13, di sana Allah berfirman, apabila aku melihat darah itu, aku akan melampaui kamu. Allah melampaui orang Israel, karena darah anak domba Paskah telah dioleskan pada ambang pintu. Di dalam rumah mereka makan daging anak domba. Ketika Allah melihat darah, maka Allah akan melewati orang-orang Israel dari penghakiman kematian. Ada 3 butir utama yang berkaitan dengan Kristus sebagai Paskah kita. Pertama, anak domba yang tidak bercela dikorbankan untuk mengalirkan darahnya, menyatakan bahwa Kristus yang tanpa dosa mati mencurahkan darahnya bagi kita orang yang percaya. Keluaran 12 ayat 5 berkata, anak dombamu itu harus jantan dan tidak bercela. Kemudian menurut ayat 3 dan 6, anak domba itu harus diperiksa selama 4 hari lamanya. Sebagai anak domba Paskah, Kristus itu sempurna tanpa kesalahan. Setelah ditangkap, Tuhan diperiksa 6 kali. 3 kali oleh imam bangsa Yahudi menurut hukum Taurat Allah. 3 kali diperiksa oleh pemerintah bangsa Romawi menurut hukum Romawi. Hasilnya Pilatus berkata dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus sampai 3 kali. Puji Tuhan, Tuhanlah anak domba yang tidak bercela, menjadi korban yang sempurna. Kedua, darah anak domba dioleskan pada ambang pintu. Ini menyatakan bahwa darah Kristus diletakkan di hadapan Allah, dilihat Allah bagi penebusan orang percaya. Darah yang dioleskan pada ambang pintu adalah untuk penebusan, melambangkan darah penebusan Kristus. Ibrani 9 ayat 22 berkata, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus berkata bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, setiap kali kita mengakui dosa-dosa kita, darahnya akan mencuci bersih. Ketiga, daging anak domba yang dimakan oleh bangsa Israel menyatakan bahwa Kristus diterima masuk ke dalam kita, orang yang percaya, untuk menjadi tenaga kita, kekuatan kita, dan suplai hayat kita. Untuk terlepas dari penghakiman Allah, bangsa Israel perlu darah anak domba. Tetapi untuk keluar dari Mesir, mereka perlu makan daging anak domba menjadi tenaga dan kekuatan mereka. Makan daging anak domba berarti kita menerima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, masuk ke dalam hati kita untuk menjadi tenaga kita, kekuatan kita, dan suplai hayat kita untuk penempuhan kehidupan Kristen kita. Sehingga dalam kehidupan Kristen kita bisa mendapatkan kebebasan, kelepasan,
dan kemerdekaan dari segala kenikmatan duniawi oleh segala hawa nafsunya yang membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa terlepas dari segala hawa nafsu duniawi yang membinasakan, tergantung sepenuhnya pada makan daging anak domba. Bagaimana cara kita makan daging anak domba ini? Keluaran 12 mencatat memakan daging anak domba disertai dengan dua hal yang lain. Hal yang pertama adalah sayur pahit. Artinya hati kita membenci, tidak menyukai, dan tidak berkenan. Secara rohani artinya pertobatan kita atas kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lampau. Hal yang kedua adalah roti yang tidak beragi. Artinya kita perlu menyingkirkan dan melepaskan dosa-dosa kita. Karena itu di satu sisi kita harus menyesal dan bertobat atas dosa-dosa kita di masa lampau. Kemudian di sisi yang lain kita harus melepaskan dan meninggalkan semua perbuatan dosa kita. Terhadap perkara yang lalu, kita harus memakai sayur pahit pertobatan. Terhadap perkara akan datang, kita harus memakai roti tak beragi untuk menyingkirkan dosa-dosa kita. Demikianlah kita baru bersyarat makan daging anak domba. Hari ini sangat banyak orang Kristen yang kerohaniannya tidak bisa bertumbuh. Kerohaniannya berjalan di tempat. Ini dikarenakan mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau menyingkirkan dan melepaskan dosa mereka di masa lalu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu bertobat dan melepaskan dosa-dosa kita, sehingga kita dapat menerima Tuhan Yesus sebagai daging anak domba, menjadi tenaga dan kekuatan kita untuk keluar dari penjajahan dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Paskah kita yang sejati. Kita dapat mengalami darahnya untuk pengampunan dosa kita. Kita dapat makan daging anak domba untuk menjadi suplai hayat kekuatan kita. Haleluya! Inilah Kristus sebagai Paskah kita yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai Paskah kami yang sejati.